Firman Tuhan Harian. Setiap tahap pekerjaan Tuhan dalam daging merepresentasikan pekerjaannya dari seluruh zaman dan tidak merepresentasikan masa tertentu seperti pekerjaan manusia. Maka dari itu, akhir dari karya inkarnasi terakhirnya tidak berarti pekerjaannya telah benar-benar berakhir, karena pekerjaannya dalam daging merepresentasikan seluruh zaman dan tidak hanya merepresentasikan masa di mana dia melakukan pekerjaannya dalam daging. Hanya saja, dia menyelesaikan pekerjaannya sepanjang zaman selama dia dalam daging. Setelahnya, pekerjaannya akan menyebar kemana-mana. Setelah Tuhan yang berinkarnasi menggenapi pelayanannya, Dia akan mempercayakan pekerjaannya di masa depan kepada mereka yang mengikuti Dia. Dengan cara ini, pekerjaannya di sepanjang zaman akan berkelanjutan tanpa terputus. Pekerjaan seluruh zaman inkarnasi hanya akan dianggap selesai jika telah menyebar ke seluruh jagat raya. Pekerjaan Tuhan yang berinkarnasi memulai era baru, dan mereka yang melanjutkan pekerjaannya adalah orang-orang yang dipakai Tuhan. Pekerjaan yang dilakukan manusia semua berada dalam pelayanan Tuhan dalam daging dan tak mampu melampaui lingkup ini. Jika Tuhan yang berinkarnasi tidak menjelma untuk melakukan pekerjaannya, manusia tak dapat mengakhiri zaman lampau dan tak bisa melayani di era yang baru. Pekerjaan yang dikerjakan manusia hanyalah dalam jangkauan tugasnya yang dimungkinkan secara manusiawi dan tidak merepresentasikan pekerjaan Tuhan. Hanya Tuhan yang berinkarnasi yang dapat datang dan menuntaskan pekerjaan yang Dia lakukan. Dan selain Dia, tak ada yang bisa melakukannya atas namanya. Tentu saja yang saya katakan itu berkaitan dengan pekerjaan inkarnasi. Tuhan yang berinkarnasi pertama-tama melaksanakan langkah pekerjaannya yang tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Setelahnya, Dia melakukan lebih banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Tujuan dari pekerjaannya adalah menaklukkan manusia. Dalam satu hal, inkarnasi Tuhan tidak sesuai dengan pemahaman manusia. Terlebih lagi, Dia melakukan lebih banyak pekerjaan yang tidak sesuai dengan pemahaman manusia, sehingga manusia mengembangkan sudut pandang yang lebih kritis mengenai Tuhan. Dia hanya melakukan pekerjaan penaklukan di tengah manusia yang memiliki segudang pemahaman tentang Dia. Entah bagaimana mereka memperlakukannya. Sekali Dia menggenapi pelayanannya, seluruh manusia akan tunduk pada kekuasaannya. Kenyataan atas pekerjaan ini tidak hanya tercermin di antara bangsa Tionghoa, namun mewakili bagaimana seluruh umat manusia akan ditaklukkan. Hasil yang akan dicapai atas mereka adalah hasil pendahuluan yang akan dicapai atas seluruh umat manusia. Dan hasil pekerjaan yang dilakukannya di kemudian hari akan meningkat melampaui hasil atas orang-orang ini. Pekerjaan Tuhan dalam daging tidak melibatkan kehebohan besar, tidak pula
terbungkus misteri. Pekerjaan ini nyata dan aktual, dan inilah pekerjaan di mana 1+1 sama dengan 2. Ini tidak tersembunyi bagi siapapun, tidak pula menipu siapapun. Apa yang orang lihat adalah nyata dan asli, dan apa yang manusia peroleh adalah kebenaran dan pengetahuan yang nyata. Saat pekerjaan ini berakhir, manusia akan memperoleh pengetahuan baru akan Dia, dan mereka yang sungguh mencari Tuhan tak akan lagi memiliki pemahaman tentang Dia. Ini bukan hanya hasil dari pekerjaannya pada bangsa Tionghoa, tetapi juga menggambarkan hasil pekerjaannya dalam menaklukkan seluruh umat manusia. Karena tidak ada yang lebih bermanfaat bagi pekerjaan penaklukan seluruh umat manusia daripada daging ini. Dan pekerjaan daging ini dan segala sesuatu dari daging ini. Hal itu menguntungkan bagi pekerjaannya saat ini dan menguntungkan bagi pekerjaannya di kemudian hari. Daging ini akan menaklukkan seluruh umat manusia dan akan mendapatkan seluruh umat manusia. Tak ada pekerjaan yang lebih baik yang daripadanya seluruh umat manusia akan melihat Tuhan, menaati Tuhan, dan mengenal Tuhan. Pekerjaan yang dikerjakan manusia hanya mewakili lingkup yang terbatas. Dan saat Tuhan melakukan pekerjaannya, Dia tidak bicara pada orang tertentu, tetapi bicara pada seluruh umat manusia dan semua yang menerima firman-Nya. Akhir yang dinyatakannya adalah akhir dari seluruh umat manusia, tak hanya kesudahan dari orang tertentu. Dia tidak memberikan perlakuan khusus, tidak pula mengorbankan orang tertentu. Dan Dia bekerja dan berbicara bagi seluruh umat manusia. Maka Tuhan yang berinkarnasi ini telah mengelompokkan seluruh umat manusia menurut jenisnya, telah menghakimi seluruh umat manusia, dan mengatur tempat tujuan yang sesuai bagi seluruh umat manusia. Meskipun Tuhan hanya melakukan pekerjaannya di Tiongkok, pada kenyataannya Dia telah melakukannya di seluruh alam semesta. Dia tidak dapat menunggu sampai pekerjaannya menyebar di antara umat manusia sebelum mengucapkan perkataannya dan melakukan pengaturan langkah demi langkah. Tidakkah itu akan terlambat? Sekarang Dia telah benar-benar mampu menyelesaikan pekerjaan di masa depannya di muka. Karena Ia yang bekerja adalah Tuhan dalam daging. Dia melakukan pekerjaan tanpa batas dalam lingkup yang terbatas. Dan selanjutnya Dia akan membuat manusia melakukan tugas yang seharusnya. Inilah prinsip kerjanya. Dia dapat tinggal bersama manusia hanya untuk sementara, dan tidak dapat menemani manusia sampai seluruh pekerjaan di seluruh zaman dirampungkan. Ini karena Dia adalah Tuhan yang telah mengucapkan nubuat pekerjaannya terlebih dahulu. Selanjutnya, Dia akan mengelompokkan seluruh umat manusia menurut jenisnya melalui firman-Nya. Dan umat manusia akan masuk dalam pekerjaannya setahap demi setahap sesuai firman-Nya. Tak ada yang akan terlewat.
dan semua harus melakukannya dengan sesuai. Jadi, di masa mendatang, zaman akan dibimbing lewat firman-Nya dan bukan dibimbing oleh Roh-Nya.